Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, terkhusus untuk para petani di seluruh Indonesia. Jadi petani apa saja, meskipun yang eh, di channel saya ini yang paling banyak adalah petani kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pendapatan petani kelapa sawit. Saat ini tentunya kita senang harga CPO tinggi, harga TBS tinggi, sehingga pendapatan kita naik. Tentunya dengan pendapatan kita naik, apakah mau dikemanakan begitu. Jadi yang kita bahas adalah mencari passive income yang cocok bagi pekebun kelapa sawit. Ya, jadi sekarang kalau ada lebih uang, uangnya itu untuk apa? Ini kita cerita supaya sukses dunia dan akhirat. Ya, kita bahas yang dunia ini yang bagaimana membangun fondasi kekuatan keuangan, terutama di petani, dalam hal ini petani sawit. Oleh karena itu, coba kita analisis mana-mana yang bisa menjadi sumber passive income. Nah, passive income bagi petani kelapa sawit. Jadi passive income itu apa sih? Ya, kan gitu dulu. Passive income itu adalah pendapatan income yang kita tidak usah bekerja, sudah datang sendiri, sudah mengalir sendirinya. Ya tentunya harus kita bangun. Itu usaha apa saja gitu. Jadi passive income ya kita kemana-mana, kemudian bekerja yang lain, itu otomatis dengan sendirinya akan memberikan pendapatan. Nah, itu yang akan kita bangun, apa sih yang cocok khusus untuk petani, nah, atau petani kelapa sawit khususnya. Karena kita selalu membangun apa, Pak, kita mencari sebagai pendapatan utama pun payah, Pak. Ini kita kok sudah mikirkan passive income. Nah, ini kan apanya melebar, banyak petani yang sudah punya banyak juga. Jadi harus kita fasilitasi bagaimana kita menjadikan itu adalah passive income. Nah, ada kecenderungan bahwa petani kalau sudah mempunyai 2 hektar terus punya 4 hektar. 4 hektar terus 10 hektar. Dari 10 naik lagi menjadi 25 hektar, kan begitu. Jadi apakah itu memang tepat atau menjadi kegiatan utama atau memang harus dikerjakan sendiri, bukan pasif income lagi tapi aktif income, kan gitu. Oleh karena itu dari beberapa pengalaman yang ada dari beberapa sumber itu kita harus membangun suatu passive income sehingga ada tangga-tangga, step-step yang sehingga kita pada usia tertentu apa tertentu kita sudah terbangun, sudah ada tracknya, sudah ada jalurnya, sehingga misalnya sudah nggak sehat apa kita pendapatannya sudah ada. Jadi apa itu? Jadi yang akan kita bahas sendiri adalah kebun kelapa sawit apakah bisa sebagai passive income. Ya, kalau menurut saya tentunya bisa tanpa campur tangan kita, tetapi dengan sendirinya sudah bisa menghasilkan. Nah, kita juga harus mempunyai ilmu-ilmu di kelapa sawit itu. Kan tinggal ngontrol sedikit dan sebagainya, tapi kan sudah bisa menghasilkan pendapatan gitu. Jadi passive income itu ada banyak ya, ada banyak gitu. Tetapi yang cocok, nah ini yang cocok untuk petani atau pekebun kelapa sawit yang mana gitu. Nah, yang mana? Nah, karena untuk di orang-orang urban, orang-orang kota beda lagi yang menjadi passive income. Jadi yang termasuk saya juga nggak bisa mengikuti kalau yang untuk yang orang-orang urban, orang kota adalah passive income itu ada di misalnya saham, ada yang di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap.
ada itulah yang apa saham-saham itu salah satunya. Nah, itu adalah kita mengumpulkan apa dulu aset dulu, kemudian kita distribusikan ke beberapa kegiatan investasi itu tadi. Ya, Pak, yang paling kalau dari sisi itu, kalau untuk petani sawit adalah ya dikumpulkan baru investasi yang nanti menjadi income pasif income tadi. Contoh, dikumpulkan dulu pendapatan sawitnya banyak ya kan, hasilnya banyak belikan properti yang menghasilkan uang pasif income. Contohnya kos-kosan, nah ya gitu-gitu. Jadi ini satu ya berarti kos-kosan gitu, yang mudah-mudah aja, yang itu kita pening, yang apa saham, pasar uang dan sebagainya itu. Jadi kumpulkan aset, kemudian dibelikan untuk investasi, contohnya properti, ya kos-kosan. Karena dengan kos-kosan juga lumayan, nah gitu mendapatkan hasil terus dan nilainya juga tanah properti juga naik kan gitu. Karena buminya tidak naik, tidak bertambah gitu. Dan biasanya itu kan pendapatannya di awal. Dan ini memang benar-benar pasif income. Tidak ngapa-ngapain datang kayak gitu. Memang harus dipikirkan ya penyusutan, perbaikannya dan sebagainya. Jadi teridentifikasi satu. Yang kedua memang kalau kita sebagai petani itu apa yang cocok kan gitu. Ya salah satunya kebun sawit sendiri atau nanam tanaman kelapa yang tidak membutuhkan tenaga dan waktu kita. Nah, tenaga dan waktu kita. Nah, jadi menurut saya kelapa sawit itu salah satu kelebihannya adalah bisa disambi-sambi. Kegiatan budidayanya tidak setiap hari. Nah, tidak setiap hari. Coba kita bayangkan. Setelah nanam ya dipiringi ya nanti nunggu lagi panennya bisa setiap 2 minggu, sebulan 2 kali panen, dan itu serahkan tukang panen, belum kita yang panen kan gitu. Artinya apa? Sebagai passive income itu sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Sehingga banyak orang petani berdasi yang dari kota mempunyai kebun sawit. Karena kebun sawit bisa dijadikan passive income. Nah, itu tadi. Ya, jadi alasan yaitu kenapa kelapa sawit dijadikan passive income. Karena dalam proses budidayanya tidak sibuk sekali gitu. Nah, itulah. Nah, atau tanaman kelapa juga ya. Perawatannya sedikit, tinggal kalau sudah panen tinggal nunggu panen saja, tidak banyak kegiatan kan gitu. Jadi kita sudah tahu. Jadi bagi petani kelapa sawit, jadi setelah dari Sumatera Utara buka kebun sawit di Kalimantan Barat misalnya, ini contoh ya, contoh saja, atau buka di Jambi. Nah, di sana dengan pengelolaannya itu otomatis sudah pengalaman, itu nanti sudah bisa menghasilkan passive income dengan sendirinya kan gitu. Jadi berkebun tapi tanamannya harus dipilih, salah satunya kelapa sawit dan kelapa. Kemudian kalau untuk petani dan sebagainya ya mungkin ikut arisan yang betul ya, yang resmi ya, yang apa ikut arisan nanti ya seperti apa ikut koperasi maksud saya. Nah itu nanti ada SHU bagi hasil itu kan apa termasuk investasi juga. Nah, jadi kalau saya kira itulah yang bisa dijadikan passive income. Kalau yang punya kemampuan untuk menjadi YouTuber, nanti di Google AdSense juga bisa sebagai passive income. Nah, kalau ini meskipun Pak harus bikin video terus berarti aktif income. Enggak, kalau yang video yang sudah lama yang sudah ada kan jalan terus tanpa kita sudah dimonetisasi, jadi bisa jadi passive income juga gitu. Nah, itu tergantung pada kemampuan bikin videonya. Bikin video sebentar yang nonton banyak, duitnya banyak juga kan gitu. Jadi itu bagi yang mempunyai kemampuan di situ. Jadi kalau kita inventaris itu ya kira-kira ada 3 itu tadi ya, 3 kos-kosan, properti tadi kumpulkan,
kemudian kebun sawit sendiri atau kelapa atau ikut koperasi kan gitu. Ini pikiran sederhana yang dari apa ya, petani ya, untuk kita mendapatkan passive income. Nah, tetapi sebelum memulai itu ada beberapa yang harus kita pikirkan untuk kita itu mau menjalani apa passive income itu. Baik yang hubungannya langsung maupun tidak langsung, itu harus pertama, nah itu pertama harus passion, kesenangannya dan skillnya ada di bidang itu. Ya kalau bidangnya tidak suka berkebun, disuruh berkebun sawit sebagai passive income, ya sulit. Nah gitu loh. Ini jadi yang ya pokoknya hobinya dan skillnya, passionnya ada di situ syaratnya yang pertama. Nah, tentunya kita ngomong petani sawit karena memang pendapatan utamanya dari sawit, tentunya udah hobi atau passionnya, senangnya di situ, dan ditambah keterampilannya selama ini di situ. Nggak mungkin yang petani hobinya ini disuruh usahanya otomotif, ya kan jauh. Jadi nanti berat sekali memikirkan, tidak ada ide-ide baru, tidak ada ide-ide segar untuk mengembangkan itu. Nah, yang kedua, nah, untuk membangun passive income itu adalah create value atau problem solving untuk orang lain. Jadi kita membuat usaha itu untuk membantu memecahkan masalah orang lain, problem solving, ya kan gitu. Contohnya YouTube ini gitu loh. YouTube ini untuk membantu petani sawit mendapatkan bibit yang unggul bersertifikat, bagaimana membantu menanam sawit dengan produktivitas tinggi, yaitu kan namanya create value, itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Di usaha-usaha yang lain juga begitu, pasti dibutuhkan untuk orang lain kan gitu. Nah, itu syarat dari mengerjakan itu sebagai passive income. Kemudian yang ketiga, yang namanya pasif maka dibikin sistem otomatisasi atau autopilot sehingga tidak membutuhkan pikiran kita, waktu kita lagi kerja lagi, namanya bukan passive income. Oleh karena itu dibikin sistem supaya memang autopilot gitu. Kita sedikit-sedikit aja untuk mengontrol dan sebagainya. Jadi contohnya kebun sawit itu tadi, kita tinggal di Medan, kebun ada di Kalimantan Barat. Ya di sana misalnya diserahkan orang kepercayaan tertentu sehingga tinggal kita kontrol, sudah autopilot kayak gitu. Atau ikut kebun kolektif, kebun sawitnya tadi kolektif dan ada ada pengelolanya yang terpercaya. Sehingga tiap bulan kita tinggal menunggu nomor rekening aja, kayak kring ya kan gitu aja. Itu kan selama ini kan bagi pekebun yang ikut plasma kan plasma juga gitu. Nah itu kan termasuk passive income gitu. Tapi ada yang mengelola sendiri, nanam sendiri, petani swadaya itu kan mengelola sendiri gitu. Ya, itu yang ketiga ya dalam saran kita membangun passive income tadi. Autopilot tadi. Keempat ya irit lah, jangan boros, pendapatan passive income-nya ada terus boros-borosan. Jadi tujuan kita membangun passive income tidak tercapai, ya kan gitu. Itulah jangan terus boros gitu. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dalam membangun passive income itu kalau sudah satu terbentuk ya bikin diversifikasi tadi usaha tadi. Ya banyak usaha. Jangan meletakkan telur pada keranjang yang sama, nanti kalau satu pecah, pecah semua kan gitu. Oleh karena itu diletakkan pada berbagai macam petarangan gitu. Jadi banyak tadi kan udah ada kos-kosan dibangun ya kan. Kemudian kebun sawit kecil-kecil di sana ada, kemudian yang di sana ada. Itu untuk passive income dan diversifikasi. Ya. Ada ikut koperasi sono, koperasi sini, kan gitu. Jadi ada berbagai macam. Jadi itu pemirsa petani kelapa sawit atau petani yang lain, marilah kita membangun passive income untuk keluarga kita semua supaya kita meningkat sebagai petani. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.
bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.